Ibu mengajar di kelas 5 Kiai Haji Fakih Usman. Dan nama Ibu Selvi Islami SPD. Ibu mengajar di kelas 5 Kiai Haji Fakhrudin. Oke, kita lanjut pembelajaran kita hari ini. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Yang mana materinya yang pertama, sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menjelaskan luas dan letak negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Tentu kita sudah tahu Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Jadi, tanpa nilai-nilai tersebut tidak akan tercipta semua suasana itu. Berikut nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Contoh sikap yang mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu pertama dengan mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, tidak melakukan penistaan dari suatu agama. Contohnya seperti melakukan pembakaran rumah ibadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Contoh sikapnya, yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Contoh sikapnya yaitu yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Contoh sikapnya yaitu yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Menghindari aksi walkout dalam suatu musyawarah. Menghargai hasil musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Contoh sikapnya yaitu menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila. Yang pertama, kita memaksakan seseorang untuk masuk ke agama kita. Itu tidak boleh. Melakukan penistaan suatu agama. Bersikap acuh tak acuh terhadap sesama. Tidak boleh ditiru ya. Luas dan letak negara Indonesia. Kondisi atau letak wilayah dapat dilihat secara astronomis dan secara geografis. Yang pertama secara astronomis, yaitu letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Di mana letak astronomis Indonesia itu sendiri antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua, letak secara geografis yaitu kondisi suatu wilayah berdasarkan keadaan nyata di permukaan bumi. Nah, di mana Indonesia ini yang di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara yaitu Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Samudra Pasifik dan Malaysia Timur. Yang sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan yaitu dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur dan Laut Arafu.
Baik, kita masuk ke tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 dengan materi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia, nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, dan menemukan ide pokok. Materi menemukan ide pokok, Ibu skip ya, karena di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahasnya. Perhatikan di sini ada denah kandang kelinci milik keluarga Togar. Tata letak bangunan, sanitasi jalan, dan pembuangan kotoran kandang kelinci keluarga Togar sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasakan kenyamanan. Sebelum membangun kandang kelinci, Ayah Togar telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Apakah yang dimaksud dengan denah? Ya, denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kalian juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Siapa yang masih ingat letak geografis negara Indonesia? Ya, negara Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian diapit dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita akan mengamati Pulau Sumatera. Kalian bisa melihat buku kalian halaman 33. Ya, kita bahas bersama-sama dan kalian silakan tulis di buku paketnya. Kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta. Luasnya kurang lebih 473.481 km persegi. Kemudian yang kedua, batas lautnya ada Teluk Benggala, Laut Cina Selatan, Selat Sunda. Kemudian daratannya itu dibatasi dengan Malaysia, India, dan Kalimantan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu keadaan alam. Nama-nama pantai dan lautnya itu ada Pantai Iboih, Sarake, Carocok, Pulau Jemur, Pasir Panjang, Laut Indonesia. Dataran rendahnya Melabo dan Singkel atau Singkil. Nama-nama gunungnya ada Gunung Talang, Gunung Perkison, Gunung Merapi, Gunung Lauser, Gunung Kerinci. Kita akan mengamati Pulau Jawa. Luasnya kurang lebih 126.700 km persegi. Lautnya ada Laut Jawa, Samudra Hindia, Selat Sunda, Selat Bali. Dan daratannya Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sumatera, dan Selat Sunda. Yang ketiga, keadaan alamnya. Yang pertama, nama-nama pantai dan lautnya. Ada Pantai Pangandaran, Carita, Siung, Tanjung Lesung. Dataran rendah. Dataran rendahnya ada Surakarta, Semarang, Madiun. Nama gunungnya ada Gunung Salak, Tangkuban Perahu, Ijen, Semeru, Lawu. Selanjutnya kita akan mengamati Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan berdasarkan peta. Luasnya kurang lebih 743.330 km persegi. Batas lautnya adalah Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Jawa. Dan batas daratannya ada Malaysia, Selat Karimata, dan Selat Makassar. Keadaan alamnya, nama pantainya ada Pantai Kakaban, Sangolaki, dan Maratuo. Nama-nama dataran rendahnya ada Pangkalabun, Kalau Kapuas, dan Pulau Pembuang, Ketapang, dan Teluk Melanu. Nama-nama gunungnya ada Gunung Palung, Gunung Bukit Roya, Gunung Liang Pran, Gunung Halau-Halau. Kita mengamati Pulau Sulawesi. Luasnya itu kurang lebih 174.600 km persegi. Batas lautnya ada Laut Banda, Laut Sulawesi, dan Laut Flores. Batas daratannya ada Kepulauan Maluku, Kalimantan, Filipina, NTT, dan NTB.
Keadaan alamnya, nama-nama pantai dan lautnya. Ada Pantai Likupang, Pantai Malalayang, Pantai Lakeba. Ada nama-nama dataran rendahnya. Ada Jeneponto, Bulukomba, Bantaeng, Takalar, Goa, Salayar, Majene, Mamuju, Pangkep. Dan nama-nama gunung. Ada Gunung Mahawu, Gunung Bawakareang, Gunung Latimojong. Kita akan mengamati Pulau Maluku dan Papua. Luasnya 1.133.019 km persegi. Nah, batas lautnya itu ada Laut Sulawesi, Halmahera, Banda, Arafuru, Laut Filipina. Batas daratannya ada Samudra Pasifik, Papua Nugini, Sulawesi, Timur Leste. Dan yang ketiga adalah keadaan alamnya. Yang pertama nama-nama pantai dan lautnya. Ada Raja Ampat, Yanbeba, Venue, Bakoro. Dan lautnya ada Banda, Maluku, Arafuru. Nama dataran rendahnya ada pesisir Arafuru, Teluk Papua, Maluku Tenggara. Nama-nama gunung, Gunung Gamsunoro, Kaupalamandan, Walolon, Gunung Jaya Trikora Mandala. Akan mengamati Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Pulau Bali luasnya 25.789,81 km persegi. Batas lautnya ada Selat Bali, Laut Bali, dan Laut Flores. Daratannya ada Pulau Jawa dan Lombok. Keadaan alamnya ada nama-nama pantai dan laut. Ada Pantai Nusa Dua, Kuta, Lagian, Sanur, Seger, Koka, Lasiana. Dan lautnya ada Laut Bali, Laut Sawu, dan Laut Timur. Ada nama-nama dataran rendah. Dataran rendahnya itu ada Sungai Telaga Wajah, Sungai Ayung, Lombok, Sumbawa, dan Flores. Nama-nama gunung, Gunung Agung, Gunung Abang, Gunung Batur. Baik, kita masuk ke nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila. Luas letak dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun, semua modal itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Salah satu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah gotong royong. Gotong royong dapat menjadi modal dasar pembangunan bangsa. Kita lihat di sini ada contoh nilai luhur dalam Pancasila, yaitu di mana ada pengamalan Pancasilanya. Bangsa Indonesia memberikan sebuah kepercayaan dan ketakwaan serta keyakinan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu adalah pengamalan Pancasila ke-1. Dalam mengambil keputusan tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu adalah pengamalan Pancasila ke-4. Nah, kalian boleh langsung sebutkan contoh-contoh nilai luhur dalam Pancasila selanjutnya. Anak soleh dan soleha, kalian kerjakan ya soal-soal yang terdapat dalam pembelajaran 3 dan 4. Jangan lupa nanti hasilnya difoto kemudian dikirim ke classroom ya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.